tahu siapa kamu. Dan aku tetap mau bersamamu. Tapi aku takut kamu kecewa. Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan namanya Ilham, pria berusia 27 tahun, cerdas dan sukses sebagai arsitek muda di ibu kota. Namun hidupnya berubah drastis ketika sang ibu yang sedang sakit keras memohon satu hal terakhir. Ilham harus segera menikah. Tanpa banyak pilihan, Ilham menuruti permintaan ibunya. Tapi ada satu syarat mengejutkan. Calon istrinya adalah Alia, putri sahabat ibunya, seorang wanita bercadar yang belum pernah ia temui, apalagi kenal. Pernikahan mereka berlangsung cepat, dingin, dan serba formal. Alia tak bicara banyak, selalu menunduk, dan tetap dalam balutan cadar hitam pekat. Ilham menjalani semuanya dengan hati hampa dan pikiran kacau. Hingga malam pertama tiba. Di kamar yang sunyi, Ilham memberanikan diri meminta izin melihat wajah istrinya. Dengan tenang, Alia berkata, "Kalau kamu siap, bukalah." Dan saat cadar itu terangkat, Ilham membeku. Wajah itu bukan asing. Itu adalah Alia Nur Kadira, mantan selebgram hijrah yang pernah viral se-Indonesia, lalu menghilang dari media sosial tanpa jejak. Perempuan yang dulu sangat ia kagumi diam-diam. Kini, wanita itu menjadi istrinya, tapi bukan karena popularitas, melainkan karena pilihan dan takdir. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ilham belajar bahwa cinta sejati tidak selalu dimulai dari mata, tapi dari iman dan keberanian membuka hati. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Ilham duduk termenung di teras rumah sakit dengan wajah letih. Matanya menatap kosong ke arah taman kecil yang tak jauh dari bangsal tempat ibunya dirawat. Langit sore itu mendung, seakan menyatu dengan suasana hatinya. Sudah seminggu ibunya terbaring lemah, dan hari ini dokter menyampaikan kondisi beliau makin menurun. Tapi bukan itu yang membuat dada Ilham sesak. Yang membuatnya tak tenang adalah permintaan ibunya yang mendadak. Ilham harus segera menikah. Bukan nanti. Ibu ingin lihat kamu nikah sebelum ibu pergi. Liris sang ibu, saat Ilham menggenggam tangannya dengan lembut. Permintaan itu datang tiba-tiba, tanpa aba-aba. Ilham adalah anak tunggal, pekerjaannya sukses, dan hidupnya tampak baik-baik saja. Tapi urusan pernikahan? Ia belum terpikir ke arah sana. Hatinya masih terlalu banyak luka dari masa lalu, dan trauma karena pernah diselingkuhi saat kuliah membuatnya tak percaya lagi pada cinta. Ibu, Ilham belum siap. Ilham belum punya calon. Ucapnya pelan waktu itu. Tapi ibunya hanya tersenyum, lalu berkata, "Sudah ada, putri sahabat ibu. Namanya Alia. Ibu sudah sepakat dengan ibunya. Kamu tinggal terima." Ilham mengerutkan dahi. "Alia? Siapa itu?" "Ibu." Ilham belum kenal. Masa nikah sama orang asing? Suaranya meninggi, tapi segera dia redam saat melihat wajah ibunya melemah. "Kenal atau enggak? Nanti kamu akan paham. Ibu cuma ingin kamu hidup dengan perempuan yang baik agamanya, yang bisa jaga kamu dunia akhirat," ujar sang ibu sambil meneteskan air mata. Hari itu, dunia Ilham runtuh dalam diam. Ia harus memilih antara mengikuti suara hatinya atau memenuhi permintaan terakhir sang ibu yang mungkin takkan bisa diganti waktu. 3 hari kemudian, pernikahan itu dilangsungkan. Tanpa resepsi mewah, tanpa tamu ramai. Hanya keluarga dekat dan penghulu yang hadir. Ilham berdiri di pelataran rumah besar milik keluarga Alia, dengan jantung berdetak tak karuan. Di hadapannya, seorang wanita duduk tenang. Seluruh tubuhnya tertutup cadar hitam yang menjuntai hingga ke dada. Bahkan matanya pun nyaris tak terlihat. Itukah calon istrinya? Ilham tak bisa berkata-kata. Yang dia tahu, dari awal proses sampai akad, Alia hanya menunduk, tak sekalipun membuka suara. Satu-satunya kalimat yang keluar dari mulut perempuan itu hanya, "Saya terima nikahnya." Diucapkan dengan suara pelan dan nyaris bergetar. Selesai.
Ilham kini resmi menjadi suami dari wanita yang bahkan belum ia lihat wajahnya. Di dalam mobil menuju rumah kontrakan sederhana yang disiapkan oleh keluarga Alia untuk mereka tinggal sementara, suasana begitu hening. Hanya suara AC dan detak jantung Ilham yang terasa makin keras di telinga. Sesekali ia melirik Alia yang duduk di sampingnya. Duduk tegak, diam, dan tetap dalam balutan cadar. Ilham menarik napas panjang. Maaf, aku belum banyak bicara. Aku juga belum tahu harus mulai dari mana. Alia tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu membalas lirih. Tidak apa-apa. Suara itu lembut, halus, dan terasa familiar entah kenapa. Ilham menatapnya lebih lama, namun segera memalingkan wajah. Pikirannya penuh tanya. Siapa sebenarnya Alia? Mengapa dia bersedia menikah dengan orang asing secepat ini? Dan yang paling mengganggunya, kenapa suara perempuan itu seolah pernah ia dengar, tapi dari mana? Malam itu, rumah mereka sunyi. Ilham duduk di kasur, sementara Alia duduk di dekat jendela dengan jarak cukup jauh. Cadar masih terpasang, bahkan setelah mereka resmi menjadi suami istri. Alia! Ilham memanggil pelan. Wanita itu menoleh. Aku tahu ini mendadak buat kita. Tapi, kalau boleh, aku ingin mengenalmu lebih jauh. Mulai malam ini. Alia diam sesaat, lalu bangkit perlahan dan berjalan ke arah Ilham. Langkahnya tenang, tatapannya tajam tapi tetap teduh. Ia berdiri di depan Ilham. Suaranya tenang. Kalau kamu siap, bukalah. Ilham menatapnya dalam. Tapi ingat jangan menyesal, lanjut Alia. Masih dalam ketenangan yang tak biasa. Tangan Ilham gemetar saat ia mengangkat cadar itu perlahan. Dan ketika wajah itu terlihat, mata Ilham membelalak. Mulutnya terbuka, tapi tak keluar satu kata pun. Wajah itu, dia mengenalnya. Itu bukan wajah asing. Itu wajah dari masa lalu. Itu Alia Nur Khadira. Mantan selebgram hijrah yang dulu sempat viral se-Indonesia. Yang dulu pernah mengisi layar ponsel Ilham hampir tiap malam. Sosok yang ia kagumi dari jauh, yang lalu menghilang tiba-tiba dari dunia maya. Kini, dia duduk di depannya. Sebagai istrinya, Ilham terdiam membeku. Dunia seakan berhenti berputar untuk sesaat. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa wanita sepopuler dia mau menikah diam-diam? Dan kenapa memilih Ilham? Cerita baru mereka baru saja dimulai. Ilham masih terpaku di tepi ranjang. Di hadapannya, Alia Nur Khadira, wanita yang dulu hanya bisa ia lihat lewat layar ponsel, kini duduk sebagai istrinya. Tanpa filter, tanpa sorotan kamera, tanpa ribuan likes dan komentar. Hanya ada mereka berdua. Dalam ruangan sunyi. Dalam malam pertama yang tak terduga. Aku nggak percaya. Suara Ilham serak. Alia tersenyum tipis. Tapi inilah kenyataannya. Ilham mengucek matanya. Mencoba meyakinkan dirinya tidak sedang bermimpi. Ia masih ingat saat beberapa tahun lalu. Nama Alia Nur Khadira trending di mana-mana. Wajah cantiknya menghiasi hampir setiap konten hijrah. Setiap seminar online. Bahkan menjadi ikon hijrah anak muda. Tapi kemudian dia menghilang. Tanpa jejak. Tanpa pamit, semua akunnya lenyap. Tak satu pun media tahu kemana dia pergi. Spekulasi pun bermunculan. Ada yang bilang dia trauma diserang netizen. Ada yang bilang dia menikah diam-diam. Tapi semua hanya gosip. Dan sekarang, Alia ada di depannya. Bernapas, nyata, dan menjadi istrinya. Kenapa kamu mau nikah sama aku? Tanya Ilham akhirnya. Dengan suara masih terbata. Alia menatap matanya lekat. Tatapan yang tenang, dewasa, dan penuh rahasia. Karena aku butuh seseorang yang bisa menuntunku, bukan yang hanya mengagumiku. Ilham terdiam. Aku lelah jadi sorotan. Dulu aku pikir popularitas bisa bikin hati tenang. Tapi ternyata malah bikin aku jauh dari diriku sendiri. Setelah viral, aku makin ngerasa hampa. Makanya aku pergi. Dan ibu kamu menyelamatkanku. Ilham meneguk ludah. Ibu? Alia mengangguk.
Ibu kamu satu-satunya orang yang masih percaya aku bukan sekadar wajah cantik yang penuh followers. Beliau tahu aku luka dan beliau bilang, kamu juga. Tiba-tiba hati Ilham seperti ditampar. Ia memang tak pernah cerita ke siapa-siapa. Tapi entah bagaimana, ibunya selalu tahu. Tentang luka yang ditinggalkan mantan tunangannya dulu. Tentang rasa percaya yang hancur. Tentang trauma yang ia pendam. Dan kini, dua orang yang pernah terluka dipertemukan dalam satu akad. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan kaku. Alia tetap kalem, sopan, dan menjaga jarak. Ia sering bangun lebih dulu dari Ilham, memasak, menyiapkan sarapan, tapi tetap memakai cadar saat di rumah, kecuali saat benar-benar berdua di kamar. Ilham bingung. Ia tak tahu harus mulai dari mana. Meski Alia sudah membuka wajahnya di malam pertama, tetap saja rasanya seperti tinggal bersama orang asing. Tapi yang membuat Ilham makin gelisah adalah rasa yang perlahan tumbuh. Diam-diam, ia mulai memperhatikan Alia lebih dalam. Caranya berjalan, suaranya saat membaca Quran, bahkan senyumnya saat menunduk. Bukan karena dia mantan selebgram, tapi karena ada ketenangan dalam dirinya. Sementara itu, Alia pun seakan tahu betul kapan harus dekat, kapan harus memberi ruang. Ia tak menuntut, tak cerewet, tapi juga tak sepenuhnya menutup diri. Suatu sore, Ilham pulang lebih awal dari kantor. Ia melihat Alia sedang menyiram tanaman kecil di teras. Cadar masih menutupi wajah, tapi gerak tubuhnya lembut. Tiba-tiba angin bertiup pelan, menerbangkan ujung kain cadarnya, menampakkan sebagian wajahnya sebentar. Ilham terpaku melihatnya, lalu segera memalingkan wajah. Alia tertawa kecil. Kamu ngelihatin aku. Ilham terdiam. Enggak, cuma lewat aja. Tapi matamu nggak ikut lewat, goda Alia pelan. Ilham tersipu. Ini pertama kalinya Alia menggoda. Dan untuk pertama kalinya pula, Ilham merasa rumah ini hangat. Namun malamnya, sebuah percakapan mengejutkan terjadi. Alia, boleh aku tanya sesuatu? Silakan, jawab Alia sambil menutup buku yang dibacanya. Kamu benar-benar ingin nikah sama aku? Atau kamu cuma merasa berhutang sama ibu? Alia menatapnya lama. Aku tidak terbiasa melakukan sesuatu karena paksaan. Ilham, kalau aku menikah denganmu, itu karena aku mau. Dan karena Allah. Jawaban itu menghujam dada Ilham. Tapi belum selesai. Alia menambahkan, cuma ada satu hal yang belum kamu tahu. Ilham menegakkan tubuh. Apa? Alia menatapnya. Pernikahan ini bukan hanya tentang permintaan ibu kamu, tapi juga karena ada sesuatu yang harus kamu tahu. Sesuatu dari masa lalu kita. Ilham terdiam. Masa lalu kita. Alia bangkit perlahan. Ia mengambil sebuah kotak kecil dari dalam lemari. Kemudian menyerahkannya ke tangan Ilham. Kalau kamu siap buka ini. Ilham menatap kotak itu. Ringkas, elegan, tapi berat. Tangannya gemetar. Saat dibuka, ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sebuah foto. Dirinya. Bersama Alia. Tahun 2018. Di sebuah seminar remaja Muslim di Jakarta. Ilham tak bisa berkata-kata. Waktu itu, kamu yang menyelamatkan aku dari teriakan orang-orang. Mereka bilang aku cuma jual tampang, nggak pantas ngisi kajian. Tapi kamu berdiri dan bilang kalau hijrah bukan soal masa lalu. Alia menatapnya. Kamu nggak ingat tapi aku ingat. Ilham terdiam lama. Dan untuk pertama kalinya, dia merasa sedang menikahi seseorang yang bukan asing. Tapi seseorang yang pernah ia bantu. Tanpa sadar telah menanam benih cinta sejak dulu. Hari-hari terus bergulir. Dan Ilham mulai terbiasa dengan kehidupan barunya bersama Alia. Rumah sederhana yang awalnya terasa asing perlahan berubah jadi tempat yang penuh ketenangan. Tidak ada teriakan, tidak ada drama. Hanya dua orang yang sama-sama sedang belajar. Untuk jadi sepasang manusia baru dalam hidup masing-masing. Setiap pagi, Alia bangun lebih dulu, menyapu halaman, menyeduh teh,
lalu menyiapkan sarapan meski Ilham kadang belum berselera makan. Setiap malam, ia menghidangkan makan malam, mencuci piring, lalu duduk membaca buku kecil bertema keislaman. Selalu tenang, tidak banyak bicara, tapi semuanya terasa pas. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang terus menggelisahkan hati Ilham. Seberapa banyak rahasia yang sebenarnya disimpan oleh Alia? Suatu malam, setelah makan malam, Ilham memberanikan diri bertanya, "Alia, kamu nggak pernah cerita soal keluargamu. Aku tahu ibu kita sahabatan, tapi aku belum pernah dengar kamu ngomong soal ayahmu atau saudaramu." Alia menghentikan sendoknya, menunduk sebentar, lalu berkata pelan, "Ayahku meninggal saat aku masih SMP. Ibu pindah keluar Jawa setelah itu. Aku dibesarkan nenek di Jakarta. Tapi sekarang nenek juga sudah wafat. Jadi, kamu sendiri?" Alia tersenyum kecil. "Enggak juga. Sekarang aku punya kamu." Ilham menunduk. Kalimat itu sederhana, tapi menusuk dalam. Ia tak menyangka wanita yang dulunya viral dan dipuja banyak orang, ternyata punya masa kecil yang sunyi. Mungkin itu juga yang membuat Alia memilih jalan hijrah, lalu pergi dari dunia media sosial. Di benak Ilham, rasa penasaran tumbuh menjadi rasa hormat. Ia tak lagi melihat Alia sebagai mantan selebgram, tapi sebagai manusia utuh yang bertahan dari luka, lalu memilih jalan yang lebih tenang. Suatu sore, Ilham pulang lebih awal dari proyeknya. Ia ingin memberi kejutan kecil untuk Alia. Saat membuka pintu, rumah terlihat sepi, tapi ada suara samar dari kamar. Ilham berjalan pelan. Pintu kamar terbuka sedikit. Dari celah itu, Ilham melihat Alia sedang berdiri menghadap cermin. Cadar sudah dilepas. Rambutnya digerai rapi. Ia sedang merapikan alis dan memoleskan sedikit lip balm ke bibir. Tak ada make-up tebal. Wajah itu tetap lembut dan damai, seperti dulu saat Ilham melihatnya di Instagram, tapi kini, jauh lebih nyata. Ilham terpaku di balik pintu. Bukan karena ingin mengintip, tapi karena ia baru sadar satu hal. Selama ini, Alia bukan sembunyi, ia hanya menanti waktu untuk bisa menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Bukan karena tuntutan orang lain, tapi karena kepercayaan perlahan yang mulai tumbuh. Ia mundur pelan, lalu pura-pura masuk dari pintu depan sambil sedikit ribut, agar Alia tahu kalau ia datang. Benar saja, dalam beberapa menit, Alia keluar kamar dengan cadar sudah kembali terpasang. Tapi kali ini, Ilham bisa melihat mata itu berbinar sedikit. Ilham duduk di ruang tengah. "Aku bawa oleh-oleh." Alia duduk di depannya. "Oleh-oleh apa?" Ilham membuka plastik. Sebuah baju gamis berwarna biru tua dengan motif bunga kecil. Sederhana, tapi manis. "Aku lihat ini waktu mampir ke toko tadi. Kupikir kamu suka." Alia terdiam. Tangannya gemetar sedikit saat menyentuh kain itu. Ia menatap Ilham lama. "Makasih. Aku nggak nyangka kamu perhatian sampai segitunya." Ilham tersenyum. "Aku belum jadi suami yang sempurna. Tapi, aku pengen belajar." Malam itu, untuk pertama kalinya, Alia menanggalkan cadarnya di dalam rumah bahkan saat sedang makan. Wajahnya polos, matanya penuh kepercayaan. Dan Ilham? Ia hanya bisa terdiam melihat betapa kuatnya wanita itu. Dan betapa ia mulai takut kehilangan. Tapi di tengah kehangatan yang mulai tumbuh, Ilham mulai merasa ada sesuatu yang belum dikatakan Alia. Beberapa malam terakhir, Alia sering terbangun dan duduk lama di depan jendela. Tatapannya jauh, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Pernah sekali Ilham bertanya, "Kamu mimpi buruk?" Alia hanya menggeleng. "Cuma lagi teringat masa lalu." Ilham tak ingin memaksa. Tapi malam-malam berikutnya, ia makin yakin bahwa Alia menyimpan sesuatu. Dan suatu malam, saat hujan turun deras, Alia akhirnya berkata, "Ilham, kalau suatu hari kamu tahu tentang masa laluku yang sebenarnya, kamu masih bisa terima aku?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Ilham menoleh cepat. "Apa maksudmu?" Alia menatap keluar jendela, tak menjawab. Tapi dari tatapan matanya, Ilham tahu babak baru akan segera terbuka. Dan mungkin, cinta saja tak akan cukup untuk menahannya. Prompt gambar chapter 3. Judul prompt. Ilham membawa hadiah gamis untuk Alia. Deskripsi prompt. Adegan haru di ruang tengah rumah sederhana Indonesia. Ilham, pria Indonesia usia 27 tahun, mengenakan pakaian kerja santai, duduk di lantai ruang tengah sambil membuka plastik berisi baju gamis berwarna biru tua. Di depannya, Alia, wanita Indonesia bercadar, duduk bersila,
memegang kain itu dengan tatapan terkejut dan mata berkaca-kaca. Pencahayaan terang sore hari, suasana hangat dan sederhana. Rasio 16:9 full body long shot, komposisi simetris, gaya realistik dan menyentuh. Ilham masih terpaku di tepi ranjang. Di hadapannya, Alia Nurkadira, wanita yang dulu hanya bisa ia lihat lewat layar ponsel, kini duduk sebagai istrinya. Tanpa filter, tanpa sorotan kamera, tanpa ribuan likes dan komentar. Hanya ada mereka berdua. Dalam ruangan sunyi. Dalam malam pertama yang tak terduga. Aku nggak percaya. Suara Ilham serak. Alia tersenyum tipis. Tapi inilah kenyataannya. Ilham mengucek matanya. Mencoba meyakinkan dirinya tidak sedang bermimpi. Ia masih ingat saat beberapa tahun lalu. Nama Alia Nurkadira trending di mana-mana. Wajah cantiknya menghiasi hampir setiap konten hijrah. Setiap seminar online. Bahkan menjadi ikon hijrah anak muda. Tapi kemudian dia menghilang. Tanpa jejak, tanpa pamit, semua akunnya lenyap. Tak satu pun media tahu kemana dia pergi. Spekulasi pun bermunculan. Ada yang bilang dia trauma diserang netizen. Ada yang bilang dia menikah diam-diam. Tapi semua hanya gosip. Dan sekarang, Alia ada di depannya. Bernapas, nyata, dan menjadi istrinya. "Kenapa kamu mau nikah sama aku?" tanya Ilham akhirnya, dengan suara masih terbata. Alia menatap matanya lekat. Tatapan yang tenang, dewasa, dan penuh rahasia. "Karena aku butuh seseorang yang bisa menuntunku, bukan yang hanya mengagumiku." Ilham terdiam. "Aku lelah jadi sorotan. Dulu aku pikir popularitas bisa bikin hati tenang. Tapi ternyata malah bikin aku jauh dari diriku sendiri. Setelah viral, aku makin ngerasa hampa. Makanya aku pergi. Dan ibu kamu menyelamatkanku." Ilham meneguk ludah. "Ibu?" Alia mengangguk. "Ibu kamu satu-satunya orang yang masih percaya aku bukan sekadar wajah cantik yang penuh followers. Beliau tahu aku luka dan beliau bilang, kamu juga." Tiba-tiba hati Ilham seperti ditampar. Ia memang tak pernah cerita ke siapa-siapa. Tapi entah bagaimana, ibunya selalu tahu. Tentang luka yang ditinggalkan mantan tunangannya dulu. Tentang rasa percaya yang hancur. Tentang trauma yang ia pendam. Dan kini, dua orang yang pernah terluka dipertemukan dalam satu akad. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan kaku. Alia tetap kalem, sopan, dan menjaga jarak. Ia sering bangun lebih dulu dari Ilham, memasak, menyiapkan sarapan, tapi tetap memakai cadar saat di rumah, kecuali saat benar-benar berdua di kamar. Ilham bingung. Ia tak tahu harus mulai dari mana. Meski Alia sudah membuka wajahnya di malam pertama, tetap saja rasanya seperti tinggal bersama orang asing. Tapi yang membuat Ilham makin gelisah adalah rasa yang perlahan tumbuh. Diam-diam, ia mulai memperhatikan Alia lebih dalam. Caranya berjalan, suaranya saat membaca Quran, bahkan senyumnya saat menunduk. Bukan karena dia mantan selebgram, tapi karena ada ketenangan dalam dirinya. Sementara itu, Alia pun seakan tahu betul kapan harus dekat, kapan harus memberi ruang. Ia tak menuntut, tak cerewet, tapi juga tak sepenuhnya menutup diri. Suatu sore, Ilham pulang lebih awal dari kantor. Ia melihat Alia sedang menyiram tanaman kecil di teras. Cadar masih menutupi wajah, tapi gerak tubuhnya lembut. Tiba-tiba angin bertiup pelan, menerbangkan ujung kain cadarnya, menampakkan sebagian wajahnya sebentar. Ilham terpaku melihatnya, lalu segera memalingkan wajah. Alia tertawa kecil. "Kamu ngelihatin aku?" Ilham terdiam. "Enggak, cuma lewat aja." "Tapi matamu nggak ikut lewat," goda Alia pelan. Ilham tersipu. Ini pertama kalinya Alia menggoda. Dan untuk pertama kalinya pula, Ilham merasa rumah ini hangat. Namun malamnya, sebuah percakapan mengejutkan terjadi. "Alia, boleh aku tanya sesuatu?" "Silakan," jawab Alia sambil menutup buku yang dibacanya. "Kamu benar-benar ingin nikah sama aku? Atau kamu cuma merasa berhutang sama ibu?" Alia menatapnya lama. "Aku tidak terbiasa melakukan sesuatu karena paksaan, Ilham. Kalau aku menikah denganmu, itu karena aku mau. Dan karena Allah." Jawaban itu menghujam dada Ilham. Tapi belum selesai. Alia menambahkan, "Cuma ada satu hal yang belum kamu tahu." Ilham menegakkan tubuh. "Apa?" Alia menatapnya. "Pernikahan ini bukan hanya tentang permintaan ibu kamu,
Tapi juga karena ada sesuatu yang harus kamu tahu. Sesuatu dari masa lalu kita. Ilham terdiam. Masa lalu kita. Alia bangkit perlahan. Ia mengambil sebuah kotak kecil dari dalam lemari. Kemudian menyerahkannya ke tangan Ilham. Kalau kamu siap buka ini. Ilham menatap kotak itu. Ringkas, elegan, tapi berat. Tangannya gemetar. Saat dibuka, ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sebuah foto. Dirinya. Bersama Alia. Tahun 2018. Di sebuah seminar remaja muslim di Jakarta. Ilham tak bisa berkata-kata. Waktu itu, kamu yang menyelamatkan aku dari teriakan orang-orang. Mereka bilang aku cuma jual tampang. Nggak pantas ngisi kajian. Tapi kamu berdiri dan bilang kalau hijrah bukan soal masa lalu. Alia menatapnya. Kamu nggak ingat tapi aku ingat. Ilham terdiam lama. Dan untuk pertama kalinya dia merasa sedang menikahi seseorang yang bukan asing. Tapi seseorang yang pernah ia bantu. Tanpa sadar telah menanam benih cinta sejak dulu. Malam itu, Ilham tak bisa tidur. Matanya terbuka. Menatap langit-langit kamar yang terasa sempit oleh amarah. Ia tidak terima orang seenaknya menilai istrinya hanya dari potongan-potongan masa lalu. Padahal mereka tak tahu apa-apa. Mereka tak pernah melihat bagaimana Alia bangkit, bertahan, dan memilih hidup tenang setelah dunia menyakitinya. Pagi harinya, Ilham membuat keputusan. Ia memegang tangan Alia saat sarapan. Besok, kita pindah rumah. Alia menoleh cepat. Kenapa? Karena aku gak mau kamu terus-terusan dihantui masa lalu. Kita mulai dari awal, di tempat yang baru. Tempat yang gak kenal kamu sebagai Alia yang dulu, tapi sebagai Alia yang sekarang. Alia terdiam lama. Matanya berkaca. Ia tahu, ini bukan hal kecil. Ilham rela mengorbankan kenyamanan, lingkungan, bahkan proyek-proyek yang sedang dikerjakannya, demi dirinya. Tapi inilah Ilham. Lelaki yang dulu hanya memandang diam-diam lewat layar, kini berdiri di depannya sebagai pelindung yang nyata. 2 minggu kemudian, mereka pindah ke kota kecil di luar ibu kota. Ilham membuka cabang kecil untuk jasa desain arsiteknya. Meski belum sebesar sebelumnya, tapi cukup untuk hidup sederhana dan tenang. Alia mulai aktif mengajar anak-anak mengaji di musola dekat rumah. Bukan sebagai public figure, bukan sebagai sosok terkenal, tapi sebagai Kak Alia, ibu muda yang ramah dan sabar. Tak ada yang tahu siapa dirinya dulu. Tak ada yang bertanya soal viral, follower, atau masa lalu. Dan Alia pun tak merasa harus menjelaskan apapun. Ilham melihat itu semua dari kejauhan. Setiap kali melihat Alia tersenyum tulus saat membimbing anak-anak kecil membaca Iqra, ia tahu wanita ini bukan hanya sembuh, tapi kini sedang menyembuhkan orang lain. Satu sore, saat mereka duduk di teras rumah mungil itu, Ilham membuka album foto digital di ponselnya. Ia menunjukkan salah satu foto mereka saat pertama kali menikah. Alia masih bercadar saat itu. Wajahnya tertutup, tapi matanya menyimpan banyak rasa. Kalau lihat ini, rasanya kayak mimpi. Ya, kata Ilham sambil tertawa pelan. Alia menoleh. Mimpi yang menakutkan di awal, tapi ternyata indah di akhir. Ilham memandangnya dalam. Alia, makasih. Udah berani buka hatimu buatku. Bahkan saat aku tahu, kamu takut aku pergi setelah dengar cerita masa lalumu. Alia tersenyum. Aku lebih takut kamu gak percaya aku udah berubah. Ilham menggeleng. Yang aku lihat dari kamu bukan siapa kamu dulu, tapi siapa kamu saat ini. Hening sejenak. Angin sore menyapu dedaunan yang jatuh di halaman kecil mereka. Ilham menatap langit. Kamu tahu, dulu waktu ibu minta aku nikah cepat, aku sempat marah. Aku ngerasa dipaksa. Tapi sekarang, aku ngerti. Ibu bukan cuma pengen lihat aku nikah, tapi pengen aku nemuin seseorang yang bisa jadi bagian dari takdir terbaikku. Alia menggenggam tangan Ilham. Dan ternyata itu kamu. Setahun berlalu. Alia hamil anak pertama. Wajahnya berseri-seri setiap kali Ilham mengusap perutnya sambil membacakan ayat pendek. Di tengah malam, saat anak pertama mereka lahir, tangis Alia pecah. Tapi kali ini bukan karena takut, bukan karena trauma. Tapi karena ia tahu, dirinya benar-benar hidup sebagai Alia yang baru. Bukan bayang-bayang masa lalu, bukan selebgram, bukan kabar viral. Tapi sebagai istri dan kini ibu. Ilham mencium keningnya. Selamat datang di dunia kecil kita. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Dari cadar yang dulu menutupi,
kini berganti dengan kepercayaan yang membuka segalanya. Cinta tak selalu dimulai dari mata. Tapi jika Allah sudah berkehendak, bahkan masa lalu pun tak bisa menahan arah takdir.